Ini adalah part ke-54 membaca buku Unlimited Power Kuasa Tak Terbatas halaman 366. Pembentukan nilai-nilai tidaklah berakhir dengan pahlawan. Ini juga terjadi di tempat kerja, di mana sistem hukuman imbalan yang sama juga berlaku. Untuk bekerja bagi seseorang dan menanjak dalam perusahaan, Anda mengambil beberapa nilai mereka. Kalau Anda tidak mempunyai kesamaan nilai-nilai dengan bos Anda, promosi bisa-bisa mustahil. Dan kalau Anda tidak mempunyai kesamaan nilai-nilai dengan perusahaan itu sedari mulanya, Anda tidak akan bahagia. Guru-guru di sistem sekolah kita terus-menerus mengekspresikan nilai-nilai mereka dan seringkali secara di bawah sadar menggunakan sistem hukuman imbalan yang sama untuk memastikan nilai-nilai mereka ditiru. Nilai-nilai kita juga berubah ketika kita mengubah sadaran atau citra diri. Kalau Anda menempatkan sasaran untuk menjadi nomor satu di perusahaan, ketika Anda mencapainya, Anda akan meraih uang lebih banyak dan mengharapkan hal-hal lain dari sesama. Nilai-nilai Anda tentang seberapa keras Anda bekerja mulai dari sekarang juga mungkin berubah. Yang Anda anggap sebagai mobil yang mewah akan sangat berbeda. Bahkan orang-orang dengan siapa Anda melewatkan waktu pun bisa berubah agar sesuai dengan citra diri Anda yang baru. Bukannya minum bir dengan teman-teman, Anda mungkin minum Perrier dengan 3 orang lain di kantor Anda yang merencanakan ekspansi. Apa yang Anda kemudikan? Kemana Anda menuju? Siapa teman Anda? Apa yang Anda perbuat? Semuanya mencerminkan pengidentifikasikan diri Anda. Semuanya itu mungkin mencakup apa yang disebut oleh psikolog industri Dr. Robert M.C. Murray sebagai simbol-simbol ego tanda petik, yang juga mendemonstrasikan nilai-nilai Anda. Umpamanya, fakta bahwa seseorang mengemudikan mobil yang tidak mahal tidaklah berarti bahwa ia tidak memandang dirinya tinggi atau bahwa hemat bahan bakar menjadi nilai utamanya. Sebaliknya, ia mungkin saja ingin menunjukkan bahwa ia lebih tinggi daripada rata-rata manusia dengan menggunakan simbol-simbol yang tidak sesuai. Ilmuwan atau wirausahawan berpendidikan tinggi yang mempunyai penghasilan sangat besar mungkin saja ingin membuktikan kepada dirinya sendiri maupun sesamanya betapa beda dia itu dengan mengemudikan mobil ekonomis yang murah yang sudah usang. Multijutawan yang tinggal di rumah kecil mungkin menghargai pentingnya tidak menyia-nyiakan ruang, atau mungkin saja ia mau mendemonstrasikan nilai-nilai uniknya kepada diri sendiri maupun kepada sesamanya. Jadi rasanya bisa Anda lihat betapa penting kita temukan apa saja nilai-nilai kita. Tantangan bagi kebanyakan orang adalah bahwa banyak nilai-nilai itu di bawah sadar. Seringkali orang tidak tahu mengapa mereka melakukan hal tertentu, mereka hanya merasa harus melakukannya saja. Orang merasa sangat tidak leluasa dan curigaan terhadap individu-individu yang mempunyai nilai-nilai yang sangat berbeda dengan mereka. Sebagian besar konflik yang dialami orang adalah akibat dari nilai-nilai yang bertentangan. Sama seperti bahaya ini terjadi di skala lokal, ini juga terjadi di skala internasional. Hampir setiap perang adalah perang nilai-nilai. Lihatlah Timur Tengah, Korea, Vietnam, dan sebagainya. Dan apakah yang terjadi ketika negara yang satu menaklukkan yang lain? Yang menaklukkan mulai mengubah kebudayaan mereka menjadi sesuai dengan nilai-nilai mereka. Bukan saja negara yang berbeda-beda mempunyai nilai yang berbeda-beda dan orang yang berbeda-beda mempunyai nilai yang berbeda-beda, melainkan juga masing-masing individu itu menganggap nilai-nilai tertentu lebih penting dari nilai-nilai lainnya. Hampir kita semua mempunyai dasar-dasar hal-hal yang penting bagi kita di atas segalanya. Bagi sementara itu, mungkin kejujuran, bagi yang lain mungkin persahabatan. Ada orang yang mungkin saja bersedia berbohong demi melindungi seorang sahabat, walaupun kejujuran juga penting bagi mereka. Kok bisa? Sebab persahabatan itu bagi mereka lebih penting, lebih tinggi hierarkinya daripada kejujuran dalam konteks ini. Secara pribadi, Anda mungkin sangat menghargai sukses bisnis, tetapi juga menghargai kehidupan orang yang intim, kehidupan keluarga yang intim. Jadi terjadilah konflik ketika suatu malam Anda berjanji melewatkan waktu bersama keluarga Anda, lalu muncullah peluang bisnis. Yang Anda pilih lakukan adalah tergantung kepada apa yang Anda anggap sebagai nilai yang lebih tinggi ketika itu. Jadi,
Daripada mengatakan adalah tidak baik melewatkan waktu untuk bisnis dan bukannya untuk keluarga atau sebaliknya, temukan saja apa sesungguhnya nilai-nilai Anda. Maka untuk pertama kalinya seumur hidup Anda akan memahami mengapa Anda melakukan hal tertentu atau mengapa orang lain melakukan apa yang mereka lakukan. Nilai-nilai itulah salah satu peralatan terpenting untuk menemukan bagaimana seseorang bekerja. Agar efektif berurusan dengan sesama, kita perlu tahu apa yang terpenting bagi mereka, khususnya bagaimana hierarki nilai-nilai mereka itu. Seseorang mungkin kesulitan memahami perilaku atau motivasi dasar sesamanya kecuali ia memahami hierarki nilai-nilai sesamanya itu. Begitu ia memahaminya, ia boleh dikata dapat meramalkan bagaimana sesamanya akan menanggapi keadaan spesifik manapun. Begitu Anda tahu hierarki nilai Anda sendiri, Anda bisa diberdayakan untuk menangani hubungan atau representasi internal manapun yang menimbulkan konflik. Tidak ada sukses sejati, kecuali yang sesuai dengan nilai-nilai dasar Anda. Terkadang ini adalah persoalan bagaimana menengahi nilai-nilai yang konflik. Kalau seseorang mengalami kesulitan dalam jabatan yang berupah tinggi dan salah satu nilai-nilai utamanya adalah bahwa uang itu jahat, tidaklah cukup kalau ia sekedar berkonsentrasi kepada pekerjaannya saja. Masalahnya adalah pada tingkatan yang lebih tinggi berupa konfliknya nilai-nilai. Kalau seseorang tidak bisa berkonsentrasi di tempat kerjanya karena nilai tertingginya adalah keluarga, sementara ia menghabiskan waktunya di tempat kerja, Anda harus menangani konflik batin dan perasaan tidak sesuai yang tercipta. Mengubah cara pandang dan menemukan intinya bisa melakukan itu. Anda boleh saja mempunyai $1 miliar, tetapi kalau kehidupan Anda konflik dengan nilai-nilai Anda takkan bahagia. Kita selalu melihat ini, orang-orang kaya dan berkuasa menjalani kehidupan yang miskin. Sebaliknya, Anda boleh saja miskin seperti tikus gereja dalam soal keuangan, tetapi kalau kehidupan yang Anda jalani itu sesuai dengan nilai-nilai Anda akan merasa terpenuhi. Ini bukanlah soal nilai mana saja yang benar atau salah. Saya tidak akan memaksa nilai-nilai saya terhadap Anda. Penting Anda pelajari apa saja nilai-nilai Anda itu agar Anda akan dapat mengarahkan, memotivasi, dan mendukung diri sendiri pada tingkatan paling dalam. Kita semua mempunyai suatu nilai tertinggi. Satu-satunya yang paling kita inginkan dalam situasi apapun, entah itu hubungan atau pekerjaan. Itu mungkin kebebasan, itu mungkin kasih, itu mungkin keasikan, atau itu mungkin ketentraman. Anda mungkin membaca daftar tersebut dan berkata kepada diri sendiri, saya menginginkan semuanya itu. Kebanyakan orang memang demikian, tetapi ada nilai relatifnya pada semua itu. Yang paling diinginkan seseorang dari suatu persahabatan mungkin saja ekstasi, yang lain kasih, yang ketiga komunikasi yang jujur, yang keempat perasaan tentram. Kebanyakan orang betul-betul tidak sadar akan hierarki nilai-nilainya ataupun hierarki nilai-nilai orang yang dikasihinya. Samar-samar mereka merasa menginginkan kasih atau tantangan atau ekstasi, tetapi mereka tidak tahu bagaimana kecocokan semuanya itu. Pembedaan ini mutlak penting. Pembedaan inilah yang menentukan apakah kebutuhan hakiki seseorang akan terpenuhi atau tidak. Anda tidak bisa memenuhi kebutuhan seseorang kalau Anda tidak tahu apa saja kebutuhannya itu. Anda tidak mungkin membantu seseorang melakukannya juga bagi Anda. Dan Anda tidak bisa menangani konflik nilai-nilai Anda sendiri hingga Anda pahami hierarki nilai-nilai tersebut. Kunci pertama untuk memahaminya adalah memancingnya. Bagaimana Anda temukan hierarki nilai-nilai Anda sendiri atau seseorang? Pertama, Anda perlu menentukan cara pandang terhadap nilai-nilai yang Anda cari. Artinya, Anda perlu memancingnya dalam konteks yang spesifik. Mengkotakkannya, kita sering mempunyai nilai yang berbeda-beda untuk pekerjaan, hubungan-hubungan, atau keluarga. Anda harus bertanya apakah yang terpenting bagi Anda tentang suatu hubungan pribadi. Mungkin ia akan menjawab perasaan didukung. Lalu Anda bisa menanyakan apakah yang penting soal dukungan itu. Ia mungkin menjawab, itu menunjukkan bahwa seseorang mengasihi saya. Anda bisa bertanya, apakah yang terpenting soal seseorang mengasihi Anda? Ia mungkin menjawab, itu menciptakan perasaan sukacita bagi saya. Dan dengan terus menanyakan, apa yang terpenting, Anda mulai mengembangkan daftar nilai-nilai. Lalu untuk memahami secara jelas hierarki nilai seseorang,
Anda tinggal mengambil daftar kata-kata tersebut dan membandingkannya. Tanyakanlah yang manakah lebih penting bagi Anda, didukung atau merasa sukacita. Kalau jawabannya merasa sukacita, jelaslah itu lebih tinggi hierarkinya. Berikutnya tanyakanlah, apakah yang lebih penting bagi Anda merasa sukacita atau dikasihi? Kalau jawabannya merasa sukacita, maka dari ketiga nilai-nilai tersebut, sukacitalah yang nomor satu. Lalu tanyakanlah, apakah yang lebih penting bagi Anda merasa dikasihi atau didukung? Ia mungkin akan heran dan menjawab, ya kedua-duanya penting. Anda bisa menjawab, betul, tetapi yang manakah lebih penting? Seseorang mengasihi Anda atau seseorang mendukung Anda? Mungkin ia menjawab, lebih penting seseorang mengasihi saya. Jadi sekarang Anda tahu nilai tertinggi kedua setelah sukacita adalah kasih, dan yang ketiga adalah dukungan. Anda bisa melakukan ini dengan daftar sepanjang apapun untuk memahami apa yang terpenting bagi seseorang dan bobot relatif dari nilai-nilai lainnya. Orang dalam contoh ini bisa tetap merasakan sangat kuat tentang suatu hubungan seandainya pun ia tidak merasa didukung. Tetapi orang lain mungkin saja mengutamakan dukungan daripada kasih yang mungkin tidak Anda sangka pada banyak orang. Orang seperti itu takkan percaya seseorang mengasihinya kecuali ia didukung, dan merasa dikasihi takkan cukup baginya kalau ia tidak merasa didukung. Orang mempunyai nilai-nilai tertentu yang ketika dilanggar membuat mereka meninggalkan suatu hubungan. Umpamanya, kalau dukungan itu adalah nomor satu dalam daftar nilai-nilai seseorang dan ia merasa tidak didukung, bisa-bisa ia akhiri hubungan tersebut. Orang lain yang memeringkat dukungan sebagai yang ketiga atau keempat atau kelima, sementara kasih sebagai yang pertama, tidak akan meninggalkan hubungan tersebut apapun yang terjadi selama ia merasa dikasihi. Saya yakin Anda bisa menemukan beberapa hal yang penting bagi Anda dalam suatu hubungan yang intim. Telah saya siapkan beberapa yang penting di bawah ini. Kasih, ekstasi, komunikasi bersama, penghormatan, kegembiraan, pertumbuhan, dukungan, tantangan, kreativitas, keindahan, daya tarik, kesehatan spiritual, kebebasan, kejujuran. Sama sekali bukan berarti hanya sekian nilai-nilai yang penting. Anda mungkin saja menemukan nilai-nilai lain lebih penting daripada semuanya itu. Kalau ada, tuliskanlah. Sekarang peringkatlah nilai-nilai tersebut menurut urutan hierarkinya, di mana nomor 1 adalah yang terpenting dan nomor 14 adalah yang paling tidak penting. Apakah sulit bagi Anda? Kalau Anda tidak membentuk hierarki secara sistematis, peringkat itu bisa sedikit melelahkan dan membingungkan ketika daftarnya semakin panjang. Jadi marilah kita bandingkan nilai-nilai dengan satu sama lain untuk menentukan yang mana yang lebih penting daripada yang lain. Marilah kita mulai dengan dua yang pertama dalam daftar di atas. Yang manakah lebih penting bagi Anda, kasih atau ekstasi? Kalau jawaban Anda adalah kasih, apakah itu lebih penting daripada komunikasi bersama? Anda perlu menelusuri daftarnya dan melihat apakah ada yang lebih penting daripada nilai yang Anda mulai. Kalau tidak, itu memang paling tinggi dalam hierarkinya. Sekarang lanjutkan dengan kata berikutnya. Yang manakah lebih penting bagi Anda, ekstasi atau komunikasi bersama? Kalau jawabannya adalah ekstasi, telusuri daftarnya untuk membandingkannya dengan kata berikutnya. Kalau kapanpun ada pilihan yang lebih tinggi daripada pilihan semula, dalam hal ini ekstasi, mulailah melakukan perbandingan dengan nilai tersebut. Umpamanya, kalau komunikasi bersama dinilai lebih tinggi daripada ekstasi, Anda akan melanjutkan dengan menanyakan, yang manakah lebih penting, komunikasi bersama atau penghormatan? Kalau masih komunikasi bersama, lanjutkan dengan komunikasi bersama atau kegembiraan. Kalau tidak ada nilai yang tampaknya lebih penting daripada komunikasi bersama, berarti itulah yang kedua dalam hierarkinya. Kalau ada nilai lain yang dianggap lebih penting, bandingkanlah itu dengan nilai-nilai lainnya hingga selesai. Umpamanya, kalau Anda bandingkan komunikasi bersama dengan semua kata dalam contoh ini dan sampai kepada kata terakhir dalam daftarnya, yaitu kejujuran. Dan kejujuran ternyata lebih penting daripada komunikasi bersama, Anda tidak perlu lagi membandingkan kejujuran dengan kreativitas, sebab kreativitas itu kalah penting dibanding dengan komunikasi bersama. Demikianlah kita tahu bahwa
karena kejujuran itu lebih penting daripada komunikasi bersama. Kejujuran juga akan lebih penting daripada kreativitas atau kata lain dalam daftar tersebut yang sudah kalah penting dibandingkan dengan komunikasi bersama. Untuk menyelesaikannya, hierarkinya, ulangi proses ini hingga selesai. Sekian. Besok kita akan sambung ke halaman 372. Sekian. Bye-bye.